Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini melanjutkan dari presentasi teman saya. Jadi saya kebetulan kebagian materi langkah-langkah pengembangan sumber daya manusia. Jadi langkah-langkah pengembangan sumber daya manusia itu saya ringkas ada lima tahapan. 5 tahapan. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan. Kemudian yang kedua, pertimbangkan semua pelatihan beserta manfaat. Yang ketiga, penentuan program. Yang keempat, penentuan sasaran. Dan yang kelima, membuat rencana pra kegiatan, pas kegiatan, dan pasca kegiatan. Yang pertama, penentuan kebutuhan. Jadi ketika membahas tentang tahapan pengembangan sumber daya manusia, yang pertama adalah penentuan kebutuhan. Jadi kebutuhan kita itu apa dulu. Nah, nanti kita bisa tahu apa yang harus kita sediakan, apa yang harus kita aplikasikan dalam kegiatan tersebut. Itu yang pertama, jadi penentuan kebutuhan. Jadi intinya bagaimana kita seumpamanya dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, berarti kita harus cari tahu dulu kebutuhan kita apa. Berarti intinya di sana kita mencari, bisa dikatakan kita mencari kelemahan yang ada di kita, yang ada di organisasi maupun ada di lingkup pabrik ataupun apa. Itu yang di sana lah pokok di intinya kita tahu dulu kebutuhan kita apa. Baru nanti kita bisa melakukan suatu kegiatan yang sekiranya kegiatan tersebut bermanfaat dan tepat sasaran. Yang kedua adalah pertimbangan semua pelatihan beserta manfaat. Jadi kita punya angan-angan di sana, beberapa pelatihan dan juga manfaat-manfaat yang ada. Jadi ketika sudah tahu kebutuhan apa, kemudian kita punya gambaran beberapa pelatihan yang sekiranya cocok untuk mengisi suatu kekurangan dalam organisasi ataupun dalam perusahaan ataupun semuanya lah yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, penentuan program, dan yang keempat, penentuan sasaran. Jadi penentuan program dan sasaran ini berkaitan. Yaitu penentuan program itu kan ketika kita tahu apa yang harus kita sediakan, berarti kita tentukan program kita apa. Jadi kita sudah punya beberapa gambaran mengenai beberapa pelatihan ini, dan yang mana yang sekiranya ini bisa kita lakukan dan bisa manfaatnya bisa tepat sasaran pada apa yang kita inginkan. Nah, itu berarti kita menentukan program dulu, kemudian selanjutnya menentukan sasaran kita bahas. Umpamanya programnya tentang pelatihan suatu pelatihan IT. Nah, berarti sasaran kita di apa? Sasaran kita katakanlah di bagian, katakanlah dalam suatu perusahaan ada bagian lembaga pers. Nah, lembaga pers kebetulan ini setelah kita analisis, setelah kita cari kebutuhan kita apa, ternyata lembaga pers ini kurang dalam dalam editing ataupun dalam pokok bidang perkomputeran. Mereka hanya aktif di tulis menulis yang berbau sastra. Nah, yang berbau editing itu mereka kurang. Berarti ketika kita tahu suatu kelemahan, suatu kebutuhan yang harus kita penuhi, berarti kita menyusun program di sana. Dan kemudian kita menentukan sasaran kita. Berarti sasaran kita apa? Sasaran kita di lembaga pers tadi. Itu salah satu contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu membuat rencana pra kegiatan, pas kegiatan, dan juga pasca kegiatan. Jadi suatu agenda itu menjadi tanggung jawab suatu panitia adalah mulai dari awal sebelum kegiatan, kemudian pas kegiatan, dan juga pasca kegiatan. Itu yang dinamakan pelatihan, karena pelatihan nanti ada follow up-nya sendiri. Jadi seperti halnya kita pra kegiatan. Berarti nanti membahas apa di pra kegiatan itu? Nanti kita membahas apa yang perlu disiapkan pada saat kegiatan tersebut. Nah, jadi semacam sosialisasi kepada calon peserta yang nanti akan mengikuti kegiatan.
Nah, kemudian itu tanggung jawab pertama. Tanggung jawab kedua adalah ketika kegiatan. Ketika kegiatan, bagaimana kita mengawal kegiatan tersebut agar berjalan lancar dan sukses. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab ketika pasca kegiatan. Bagaimana kita mengawal peserta, kita follow up mereka terkait materi-materi yang disampaikan di pas kegiatan tersebut. Jadi tanggung jawab dari panitia itu di sini ada 3, yaitu pra, kemudian pas kegiatan dan juga pasca kegiatan. Jadi mungkin itu langkah-langkah pengembangan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, ditentukan dulu kebutuhan kita apa, cari dulu kelemahan kita apa. Kemudian ketika kita tahu kelemahan kita di sana, kita tutupi dengan apa? Dengan kita membuat program yang mana program tersebut ditujukan untuk mengisi suatu kekurangan yang ada dalam bagan suatu organisasi kita ataupun suatu perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita melaksanakan suatu program ataupun kegiatan yang mana manfaatnya akan bisa dirasakan oleh kita bersama, oleh organisasi maupun oleh perusahaan yang kita bina. Mungkin seperti itu. Jadi untuk langkah-langkah pengembangan sumber daya manusia mungkin seperti itu. Jadi untuk mulai dari awal hingga akhir, mulai dari presentasi yang awal dari Mas Harjo, kemudian Mbak Asna dan saya Niki, semuanya ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.